salam sejahtera, salam sehat selalu teman-teman. Hari ini hari libur, saya berjalan bersama suami di sekitar kota Pyongyang dan kami berkunjung ke tempat perpustakaan nasional terbesar di Korea Utara. Ini di belakang saya, tempatnya sangat artistik, tradisional, dan sangat indah. Seperti rok yang saya gunakan saat ini. Saya menggunakan pakaian tradisional karya anak bangsa Indonesia. Bagian dari promosi produk bangsa Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi? Oke teman-teman, saya di sini, selama saya tinggal di sini juga, saya berusaha mempromosikan memakai pakaian tradisional batik. Saya usahakan seminggu itu 2 atau 3 kali untuk memakai pakaian batik atau rok batik agar memperkenalkan produk bangsa di negara lain. Dan alhamdulillah banyak orang yang menyukainya dan bertanya bagaimana caranya untuk membeli produk batik kita. Oke, kembali ke hari ini, saya memiliki ide untuk berkarya membuat kue. Saya rasa saya hari ini akan membuat kue brownies kukus coklat. Caranya sangat mudah, harganya tidak terlalu mahal biayanya, dan tidak memakan waktu lama. Juga sangat lezat. Sudah banyak yang berkomentar dengan rasanya, baik warga negara Indonesia sendiri yang ada di sini maupun warga negara asing selama saya tinggal di sini. Mereka mengatakan brownies ini sangat lembut, sangat lezat, tapi tidak terlalu manis, dan juga mereka tidak menyangka itu dengan cara dikukus. Mereka sangka itu dengan di oven. Oke teman-teman, mari kita lihat langkah-langkah proses pembuatannya. Teman-teman, selamat pagi. Nah, sekarang saya sudah mempersiapkan bahan-bahan untuk pembuatan brownies kukus coklat. Oke, teman-teman. Sekarang saya akan perkenalkan dulu alat ukur saya ya untuk pembuatan kue ini. Jika teman-teman tidak memiliki timbangan, tidak masalah, jangan berkecil hati. Oke, saya akan pakai juga selain timbangan tetapi pakai alat ukur cangkir atau cawan ya, kita bilang cangkir kopi. Dan ini alat ukur saya untuk sendok makan ya. Sendok makannya seperti ini, dan ini adalah sendok teh. Oke. Nah, sekarang saya sudah memisahkan adonan ini menjadi 2 bagian, adonan cair dan adonan kering. Kenapa teman-teman? Untuk mempermudah teman-teman, ini akan saya ayak jadi satu tempat, dan ini akan saya masak dengan api kecil jadi satu tempat juga. Jadi teman-teman mudah. Oke, saya perlihatkan 4 butir yang akan kita butuhkan, dan ini bahan untuk pembuatan saus topping coklatnya ya, dan ini toppingnya. Topping terserah, topping untuk aburan ini di atas adonan itu terserah teman-teman, bisa coklat, bisa keju, bisa whatever teman punya ya, yang terserah teman punya di stoknya ya. Oke, sekarang ini kita masuk ke adonan cair. 180 ml ya, susu cair atau 1 cawan penuh. Oke. Dan ini adalah mentega. Mentega adalah 130 gram atau 1 cawan penuh. Oke. Dan ini adalah susu kental manis setengah cawan saja ya. Susu kental manis setengah cawan atau 80 ml. Dan ini adalah gula pasir. Gula pasir ini saya pakai 1 cawan ya. Maksud saya ini 1 cawan seberat 120 gram ya. Oke, dan ini untuk adonan cair nanti akan kita masak dengan api kecil. Cukup sampai mulai mendidih kita matikan. Sekarang kita ke adonan kering. Adonan kering saya pakai tepung ya, tepung terigu 1/1 cawan atau 1/1 cangkir ya. Ini seberat 110 gram. 1 cawan atau 1 cangkir coklat bubuk 80 gram. Dan ini adalah baking powder. Harusnya baking powder 1 sendok teh, baking soda 1 sendok teh. Tapi karena saat ini saya tidak memiliki baking soda, saya hanya pakai langsung 2 sendok teh baking powder, 1 sendok teh vanila. Oke. Sekarang untuk saus topping coklat teman-teman ya. Saus topping coklat ini nanti terakhir kita buat setelah adonan itu sudah matang dan sedang kita sejukkan, sedang kita dinginkan, maka kita membuat saus topping coklat karena dia sifatnya cepat kering ya, untuk menutupi adonan yang sudah jadi tampil cantik. Cukup dengan 3 sendok margarin, setengah
cawan atau cangkir susu kental manis atau 80 ml, 1 sendok muncung coklat bubuk. Oke? Nah, sekarang saya sedang memasak dengan api kecil. Ini tahap pertama ya teman-teman. Adonan cair kita masak dulu. Saya udah campur semua jadi satu. Kita masak sampai semua menyatu, jadi ya dengan api kecil saja. Ini yang tahap pertama ya teman-teman. Jadi nanti adonan cair ini akan kita sejukkan atau kita dinginkan ya, sementara kita mengocok telur ya, gitu. Oke. Alhamdulillah ini udah mulai mencair ya. Nah, ini udah mentega udah mencair ya. Ya, cukup kita matikan teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang adonan kering akan saya saring ya, atau saya ayak jadi satu untuk mencegah kotoran masuk ke dalam adonannya, dan juga untuk mencegah gerindilan-gerindilan tepung seperti teman-teman lihat ya. Kadang-kadang tepung sifatnya suka kalau itu dia akan bergerindil seperti ini. Jadi akan kita bantu dengan sendok. Oke, ini akan kita buang ya. Sekarang saya akan mengayak coklat bubuknya teman-teman ya. Coklat bubuk dan baking powder serta vanila. Oke. Ini sekarang adonan tepung-tepung ya, bubuk atau adonan ringan kita sebut sudah menjadi satu. Jadi nanti teman-teman hanya tinggal menuang saja kepada campuran yang sudah kita mixer. Oke. Ini di sisi lain, sebelum saya memulai mengocok telurnya, saya nyalakan kukusan ya teman-teman. Jadi di saat kukusan uapnya sudah besar, adonan sudah selesai. Ya, ini teman-teman, saya akan memulai mengocok telur yang 4 butir tadi ya, dengan yang terendah dulu, 1. Cukup sampai dia tercampur rata. Oke, dia tercampur rata seperti ini. Nah, teman-teman, adonan telur sudah cukup berbusa sampai seperti ini aja sudah cukup ya. Sekarang saya akan masukkan ya adonan kering ya, adonan kering dulu yang sudah tercampur ya, 4 macam ini jadi satu, tapi sedikit-sedikit teman-teman. Nah, kita mendengar suara seperti itu adalah udara yang sudah terperangkap di dalam kocokan telur tadi. Nah, kita kocok jangan dengan hanya gigi 1 ya teman-teman, terendah, kecepatan terendah, hanya untuk membuat menyatu saja, atau bisa juga dengan spatula sudah cukup. Tambahkan lagi. Nah teman, lihat ini masih ada sisa mentega cairnya ya. Kita pakai teknik ya, teknik aduk lipat atau aduk balik seperti begini, memotong dari atas, memotong adonan pelan-pelan kita lipat seperti ini. Jadi kita susur lagi dari atas, potong adonan begini, lalu lipat balik. Gunanya agar adonan ini, adonan cair, menyatu dengan adonan kering. Lalu juga agar udara yang sudah terperangkap dari adonan kering, juga pada saat kita mengocok telur, itu tetap ada stabil di dalam, dan adonan juga tidak menjadi bantat ya teman-teman. Sekarang adonan kan sudah jadi. Nah, kita alasi dulu loyang akan kita gunakan ya, dengan sedikit mentega dan ditaburi tepung terigu seperti ini, tipis-tipis saja ya. Oke, sekarang kita akan tuang adonan yang sudah jadi ini ke dalam loyang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sudah masuk ke dalam loyang ya teman-teman. Kita cukup gerakan dikit saja supaya settle. Teman-teman, sekarang adonan karena asapnya sudah besar ya, uapnya akan saya taruh di dalam. Oke. Kita akan tunggu ini selama 40 menit ya.
40 menit nanti akan kita lihat dengan api sedang teman-teman, agar adonan di atasnya tidak pecah dan rata mulus ya. Ini saya tidak pakai tutupan kain karena ini model tutupnya menjorok ke bawah, jadi airnya tidak akan mengenakan adonan. Tapi kalau bagi teman-teman yang tutup kukusannya rata, sebaiknya pakai handuk atau kain ya untuk menutup tutupnya ini, agar tetesan airnya tidak mengenai adonan. Sekarang saya akan campurkan topping ini ya. Ini topping saus ini sangat cepat kering ya teman-teman, makanya kita harus geraknya cepat. Begitu teman-teman meletakkan toppingnya ke atas kue bolu ini, teman-teman harus cepat-cepat membalutnya bolu brownies coklat ini agar cantik ya nanti ya teman-teman. Sekarang saya akan taburi dengan kacang almond sebelum kering. Kacang almond yang tadi saya sudah panggang. Nah, ini adonan brownies kukus coklat dengan topping almond sudah jadi teman-teman, tapi saya belum berani untuk memotongnya dulu ya, karena saus topping coklatnya ini masih basah. Nanti kalau sudah kering, sudah dingin, baru akan saya potong. Alhamdulillah teman-teman, lihat brownies kukus coklatnya sudah jadi dan beberapa sudah saya potong, saya letakkan di pinggan hijau ya. Lihat, karena beberapa anggota keluarga sudah tidak sabar untuk memakannya, walaupun saus topping coklatnya masih belum kering ya, masih agak basah seperti yang teman-teman lihat. Tapi tak masalah, karena ini semua sudah matang ya, sudah cook, jadi teman-teman bisa makan. Oke teman-teman, sekian dulu. Oh ya teman-teman bisa melihat, lihat serat halusnya terlihat sangat lembut, rasanya pas, enak sekali, lezat tapi tidak terlalu manis, jadi teman-teman aman untuk memakannya. Nah, sekian dulu teman-teman video untuk pembuatan brownies kukus coklatnya. Sampai di sini. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan tekan tombol bel agar tempat berbagi ilmu ini terus berlanjut dan berjalan untuk kita semua. Sampai nanti di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, ini adalah bahan-bahan pembuatan brownies kukus coklat yang kita butuhkan ya. Dan untuk lebih lengkapnya dan cara pembuatannya teman-teman bisa lihat di box description ya, dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Terima kasih.